Nah, ini adalah tipe soal HUTS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawanku semua, saya doakan semoga diberi kemudahan dalam tes tahun ini. Pada video kali ini akan saya bahas tentang soal bilangan akar. Akan saya tampilkan beberapa model-model soal akar dari yang sederhana sampai kompleks yang sering keluar pada tes CPNS ya. Jadi mulai yang basic sampai HUTS. Ada operasi bilangan akar yang sering kita jumpai pada tes CPNS, yakni seperti ini ya. Pada tabel ini jika ada akar A kali akar B maka bisa dioperasikan dalam bentuk lain, yakni akar A kali B. Sementara itu untuk akar A per akar B bisa dioperasikan dengan akar A per B. Sementara akar A pangkat M akar N, nah maka ini bisa diubah menjadi A pangkat M per N. Oke, nomor 1, jadi ini sangat dasar sekali, operasi pecahan dasar. Di sini ada soal akar 49 per 225. Di sini bisa kita ubah menjadi seperti operasinya bilangan akar 49 per akar 225, sehingga bahwa akar 49 itu sama dengan 7, kemudian akar 225 adalah 15. Jadi jawabannya adalah 7 per 15. Ini adalah soal dasar. Oke, kita next soal nomor 2 atau tipe soal nomor 2, dan ini operasi pecahan dasar. Saya berikan tabel ya, ini bilangan bentuk akarnya seperti apa dan bentuk pangkatnya seperti apa. Jadi bilangan 2 ini bentuk akarnya adalah akar 4, sementara untuk bentuk pangkatnya adalah 2 pangkat 2 menjadi 4. Nah, ini sudah saya ringkas untuk yang sering keluar pada tes CPNS. Nah, ini sampai 15 ya. Untuk 17, 19 ini jarang keluar karena tidak familiar ya. 15, kemudian 20, 25, 30, 40, 50. Ya kan, ini di screenshot atau ya di save atau seperti apa, silakan. Oke, kita lanjut pada soal. Di sini ada akar 4 per 25 dibagi akar 64 per 36. Nah, di sini kita bisa mengubahnya menjadi akar 4 per 25 dibagi akar 64 per 36, sehingga ini kita ubah menjadi akar 4 per akar 25 bagi akar 64 per akar 36, sehingga ini akan akar 4 adalah 2, akar 25 adalah 5, bagi akar 64 adalah 8, akar 36 adalah 6, sehingga karena masih bagi kita ubah menjadi perkalian 2 per 5 dikali 6 per 8, sehingga hasilnya menjadi 12 per 40. 2 kali 6 adalah 12, 5 kali 8 adalah 40, sehingga 12/40 itu setara dengan 0,3. Nah, 12 dibagi 4 adalah 3, nolnya kita taruh di depan sehingga menjadi 0,3. Jawabannya adalah yang C. Lanjut tipe soal nomor 3 ya, akar 4 per 24 pangkat 2 dibagi 7 per 42 pangkat 2. Ini bisa kita ubah menjadi sama dengan tadi ya, 4 per 24 pangkat 2 dibagi akar 7 per 42 2, sehingga ini kita ubah jadi, karena pangkat 2 dan akar ini sebenarnya ini adalah memanfaatkan operasi ketiga tadi, bentuk ketiga ya, 4 per 24 2 per 2. Ini kan akar ini maknya adalah 2, sehingga 2 per 2 kemudian dibagi dengan 7 per 42 sama ya, 2 per 2, sehingga ini menjadi 4 per 24 ya pangkat 1 dibagi 7 per 42 pangkat 1. Nah, sehingga tinggal kita kalikan saja. Ini menjadi 4 per 24, kita ubah menjadi perkalian 42 per 7. Nah, ini menghasilkan 4 per 24 adalah 1/6 ya, kemudian kalikan 4 per 7 adalah 6, sehingga 6 kali 1/6 ini menjadi 1 ya. Dicoret saja, jadi jawabannya adalah yang A. Nah, itu adalah operasi pecahan berpangkat tipe soal ketiga. Lanjut, tipe soal keempat adalah operasi akar desimal. Nah, di sini untuk mengerjakan soal tipe ini kita jumlahkan dulu yang di dalam akar, sehingga jumlah dari
angka-angka 0,003 plus 0,0024 plus 0,001. Lah ini penjumlahannya harus lurus loh ya. Nah, sehingga kita bisa menjumlahkannya. Ini 4, 3 tambah 2 tambah 1 adalah 6, 0,00, 0,0, sehingga yang di dalam akar adalah 0,0064. Nah, di sini berarti kita akar 0,0064. Jangan bingung, jangan khawatir, ini bisa kita ubah menjadi 64 per 10.000 ya. Kenapa 10.000? Karena ada 4 di belakang koma, sehingga nolnya menjadi 4. Nampaknya kita taruh atas, sehingga kita merubahnya menjadi 64 per akar 10.000. Nah, ini menjadi akar 64 adalah 8, akar 10.000 adalah 100. Karena di opsi jawaban ini adalah penyederhanaannya, kita bagi dengan 4, sama-sama 4, kita bagi 4 juga, hasilnya adalah 8 bagi 4 adalah 2, per 100 bagi 4 adalah 25. Jawabannya adalah yang E. Jadi kita kerjakan dulu, jumlahkan dulu yang dalam akar jika ketemu soal operasi akar desimal. Lanjut soal nomor 5. Hampir sama dengan tadi, namun campuran ya, sehingga kita bisa mengubahnya ini menjadi 12 per 36 pangkat 2 di akar dibagi dengan akar 0,33 pangkat 2. Nah, kemudian ini sama dengan lagi, ini adalah sama dengan tadi, operasinya 12 per 36 pangkat 2 per 2 ya, kemudian dibagi. Nah, 0,33 ini adalah sepertiga ya, jangan lupa sepertiga pangkat 2 per 2 lagi. Nah, akarnya kita hilangkan, kita ubah menjadi 2, sehingga ini adalah sepertiga bagi dengan sepertiga, sehingga kita ubah menjadi perkalian, sepertiga kali 3 per 1, sehingga menjadi 3 per 3 sama dengan 1. Jawabannya adalah 1 yang A. Oke, next lanjut. Tipe ke-6 adalah tipe soal akar pangkat 3. Di sini juga saya berikan beberapa akar pangkat 3 yang sering keluar pada CPNS. Ini biasanya 2 sampai 10 ya. Untuk selebihnya itu jarang sekali. Oke, langsung kita kerjakan saja. Untuk soal nomor 6 ada 2 cara pengerjaan. Ini langsung dikerjakan secara perhitungan. Nah, di sini kita bisa mengubahnya akar pangkat 3, 8 kuadrat adalah 64 ya, sehingga akar 3 dari 64 adalah, kita cek di sini ya, nah, ini 4. Jadi 4 kali 4 kali 4 adalah 64. Selesai seperti ini. Nah, namun kalau pengen cara yang matematis dengan memanfaatkan operasi akar, kita bisa memanfaatkan operasi di sini ya. Ini 8 pangkat 2 akar 3 ini setara ya dengan 8 itu adalah 2 ya, pangkat 3 kan. Nah, pangkat 3 pangkat 2, sehingga di sini bisa mengubahnya. Nah, ini kan sepertiga, ini menjadi 2 pangkat 3 pangkat 2, akar sepertiganya kita ubah menjadi pangkat, menjadi sepertiga, sehingga ini bisa kita coret jadi 2 pangkat 2 menjadi 4. Sama saja caranya, terserah, saya berikan keduanya, silakan teman-teman pilih yang paling mudah yang mana ya. Ini lanjut soal nomor 7, campuran akar pangkat 2 dan 3. Nah, di sini jangan bingung juga, 0,81 ini langsung kita ubah saja menjadi pecahan ya, pecahan menjadi 81 per 100 ya, karena ada 2 angka belakang koma, maka nolnya menjadi 2, kita tambahkan 2. Kemudian nah di sini tadi ya, plus akar pangkat 3 dari 512, ini berapa yo? Nah, jadi ini harus dihafalkan ya, atau mungkin kalau sering mengerjakan nanti akan hafal sendiri. Akar pangkat 3 dari 512 itu adalah 8. Apakah benar? Kita cek ya, 8. Loh, ini 8 kan? Nah, 512, sehingga langsung aja kita tulis akar pangkat 3 dari 512 adalah 8. Sehingga di sini kita bisa mengubah menjadi akar 81 per akar 100 plus 8. Ini bisa kita ubah menjadi akar 81 adalah 9, akar 100 adalah 10 plus 8. 9 plus 10 adalah 0,9 plus 8, ini menjadi 8,9, adalah yang C. Ini itu tipe soal 7 campuran akar pangkat 2 dan 3. Kemudian di sini ada tipe soal ke-8 yakni pendekatan. Nah, di sini soal tipe ini tidak perlu kita hitung secara
manual ya, kita pakai saja pendekatan. Nah, caranya gimana? Kita cek angka paling belakang 6 ya. Bilangan berapa jika dipangkatkan 3 adalah berakhiran 6. Nah, ini tadi ya, bilangan 1 sampai 10 itu yang jika dipangkatkan 3 berakhiran 6 adalah 6. Cek saja nih. Ya, kita cek. Tuh, ya kan? Sini yang berakhiran 6 adalah hanya 6. Jadi bisa kita pastikan bahwa opsi jawabannya yang berakhiran 6 antara A atau B. Sekarang C ini salah, D juga salah, E salah. Sekarang tinggal 46 atau 56. Nah, sekarang kita cek apakah A atau yang B. Kita melakukan pendekatan di antara kedua jawaban ini. Kita cek dulu 40 ya. 40 itu jika kita pangkatkan 3. Nah, itu sama dengan, jangan khawatir, nolnya abaikan saja, ambil yang depan. Yang 4 kali 4 kali 4 ini adalah 64. Sehingga kita tinggal tambahkan nolnya 3 kali 0, 0, 0. Nah, ini karena pangkat 3. Kemudian untuk pendekatan angka 50, pangkat 3 ini adalah 5 kali 5 kali 5, 125. Nolnya taruh belakang 3, 1, 2, 3. Nah, angka 97336 itu adalah di antara ini ya, di antara ini. Tidak di bawahnya ini, tidak di atasnya 50. Sehingga letaknya tuh di sini 97336. Otomatis angka depan dari akar pangkat 3 97336 adalah pasti 4. Jadi ini tepatnya adalah 46. Jadi akar pangkat 3 dari 97336 itu adalah 46. Dalam metode pendekatan 56 ini pasti setelahnya ini ya, jadi di atas 125.000. Nah, di sini juga metode pendekatan lagi, sama dengan tadi, kita ambil pendekatannya. Jangan bingung dengan 8.000, kita ubah saja menjadi 80 ya. Kita ambil pendekatan akar pangkat 2 yang dekat dengan 80. Nah, di sini yang dekat dengan 80 adalah 9 pangkat 2 ya. Ini adalah 81. Nah, kemudian untuk yang dekat lagi dengan 80 itu adalah 8 pangkat 2. Ini adalah 64. Sehingga bilangan 80 itu letaknya adalah di seberang sini ya. 80. Nah, otomatis ya, bilangan 80 atau akar 80 itu bilangan pertamanya itu pasti berawalan 8, sekian. Nah, otomatis jawaban untuk soal ini adalah akar dari 8.000 itu bilangan awalnya adalah 8. Jadi ini 80 berapa nanti, 80 sekian. Kan jawabannya adalah yang B. Kemudian soal akar pemfaktoran. Nah, di sini sudah sering keluar akar pemfaktoran. Jangan bingung dengan soal seperti ini. Lihat opsi jawabannya. Lihat semuanya berakhiran akar 3, akar 3, maka ubah ini menjadi semua akar 3. Caranya gimana? Langsung aja 4. Nah, ini 12, ini berapa kali 3 ya kan? Oke, ini adalah 4 kali 3 min 3 akar 48 itu berapa kali 3? Nah, ini adalah 16 kali 3. Tambahkan 108, ini berapa kali 3 ya? Maka di sini 30. Nah, sehingga semuanya berakhiran 3. Nah, ini tinggal kita ubah menjadi akar biasa. Ini adalah 4 kali akar 4 kali akar 3 dikurangi 3 kali akar 16 kali akar 3 ditambahkan akar 36 kali akar 3. Nah, ini kan mempermudah kita sehingga kita bisa mengubah 4 akar 4 adalah 2 kali akar 3, kemudian dikurangi 3 akar 16 itu adalah 4 dikalikan akar 3 ditambahkan akar 36 itu adalah 6 dikalikan akar 3, sehingga kita bisa mengubah lagi menjadi 8 akar 3 dikurangi 12 akar 3 ditambahkan 6 akar 3. Nah, 8 kurangi 12 ini adalah min 4 plus 6 adalah plus 2, sehingga menjadi 2 akar 3. Nah, ini ya, ini asalnya 2 ini berasal dari 8 ditambah 6 dikurangi
12. Sehingga akar 3-nya kita taruh belakang, karena semuanya bracket akar 3. 2 akar 3. Kita lanjut untuk soal akar berganda di sini ya. Nah, ini sudah mulai HOTS, dimulai nomor 10 tadi. Akar dari akar pangkat 3, 8x plus 3. Nah, ini caranya adalah kita pangkatkan 2 ke dua sisi dulu. Jadi, akar pangkat 3, 8x 3 sama dengan 4. Ini semuanya kita pangkatkan 2 pada kedua ruas. Jika kita pangkatkan 2, akarnya di depan akan hilang, sehingga tinggal akar pangkat 3, 8x pangkat 3 sama dengan 4 pangkat 2 adalah 16. 8x pangkat 3 kita akar semuanya, sehingga menjadi 8x pangkat 3 ya pangkat 1/3 sama dengan 16. Nah, ini jangan terkecoh di dalam kurung, artinya semuanya masing-masing 8 dan x semuanya kita akar 3 semuanya. Jadi tidak hanya pada x pangkat 3 loh ya, 8-nya juga ikut kita akar 3, sehingga ini menjadi akar 8 kemudian dikali x pangkat 3 kali 1/3. Ini menjadi 16. Akar pangkat 3 dari 8 adalah 2. X ini kita coret ya, 2x. X sama dengan 16. Jadi x adalah 16/2, sehingga menjadi x8. Jadi ketemu x8, maka kita tinggal masukkan ke dalam persamaan ini. 2x min 16 sama dengan, maka 2 tinggal masukkan x-nya adalah 8 min 16, sehingga 16 dikurangi 16 tinggal 0. Jawabannya adalah yang C. Jadi soal terakhir, nah tipe HOTS juga ini akar berganda, sama caranya kita pangkatkan 2 pada kedua ruas, sehingga ini menjadi akar x plus akar x plus akar x plus titik-titik. Nah, apa sih makna titik-titik ini? Ada titik-titik ini maknanya tak terhingga, jadi semua terus akarnya sampai tak terhingga. Kan 2 kita pangkatkan 2 semuanya, ini juga pangkat 2. Nah, kita padatkan sehingga tinggal akarnya depan hilang, tinggal x plus akar x plus tak hingga sama dengan 4. Kita pindah ruas dulu ya, x nya ini kita pindah ruas dulu, sehingga menjadi akar x plus tak hingga sama dengan 4 min x. Nah, kembali lagi ke dalam awal ya. Ingat, ini adalah harganya 2. Jadi dimulai akar sampai tak hingga ini adalah harganya sama dengan 2. Jadi harga ini kita masukkan ke dalam sini ya. Nah, ini kan sama dengan 2 nih, tinggal kita masukkan 2, sehingga 4 min x sama dengan 2, sehingga harga x ini menjadi 4 min 2 sama dengan 2. Jadi ketemu harga 2. Nah, ini adalah tipe soal HOTS, bagaimana cara mengerjakannya untuk pola bilangan akar. Oke, itu teman-teman 12 tipe soal bilangan akar yang sering keluar pada CPNS. Mungkin teman-teman boleh silahkan komen di bawah model soal mana yang perlu saya bahas atau saya berikan video lebih lanjut. Jangan lupa juga subscribe dan like. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.